Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan siaran kami, biarlah hari ini kita akan bersama-sama menghampiri Tuhan dalam tahta kudus-Nya, memberikan yang terbaik dari hidup kita, puji-pujian kita. Kita akan memulai ibadah kita Bapak Ibu, kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, sehingga kami hari ini Tuhan boleh bersama-sama jemaat-Mu menghampiri Engkau di tata kudus-Mu Bapa. Biarlah kami beribadah di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan Engkau berkenan atas ibadah kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini Bapa. Biarlah nama-Mu yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air
air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, Engkau Bapa-Ku yang sangat baik. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau Bapa kami yang sangat baik, Engkau Bapa kami yang sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh sangat beruntung kami Tuhan, Engkau sudah memilih kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu,
di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari bersama-sama, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan satukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami saat ini. Biarlah Roh-Mu terus bekerja di dalam kami Bapa. Kami berhenti memuji Tuhan, tetapi kami menyerahkan hati pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kuasai hati kami Tuhan, kuasai pikiran kami, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat diberkati Tuhan lewat firman-Nya. Ibadah raya pada pagi hari ini bertemakan rencana pemulihannya. Hari ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam ibadah minggu ini. Marilah kita semua menggunakan waktu ini untuk memperhatikan firman Tuhan dengan mengambil sikap yang benar dalam mendengarkan firman Tuhan ini, agar kita tidak mengalami kegagalan dalam ibadah kita ini, melainkan kita memperoleh berkat yang besar daripada Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-18 demikian, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Saya ulangi, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Kita memperhatikan arahan dalam ayat firman Tuhan ini, bahwa kapanpun, dimanapun kita membaca serta mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menghendaki cara kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Mengapa banyak kehidupan Kristen yang gagal? Sebab hanya sampai pada pengertian di akal saja, dan sekali waktu dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita dengan cara yang salah, maka firman Tuhan itu akan mudah kita lupakan, dan kesempatan daripada si iblis akan merampasnya. Tema ini kami ambil di dalam
Matius 11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Ribuan tahun sudah dilalui oleh umat manusia hingga saat ini, dan tak dapat dihitung berapa banyak masalah di dunia ini yang membuat manusia menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau kita mengerti hal ini, kitalah orang yang mendapat kemurahan Tuhan untuk mendengarkan suara panggilannya dan menerima pertolongannya. Kita saat ini sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, merupakan salah satu problem, persoalan bukan hanya kita sendiri yang mengalami, tetapi seluruh penduduk di muka bumi ini mengalami itu semuanya. Namun Tuhan Yesus mampu melepaskan semuanya itu. Tetapi masalahnya, apakah kita mendapat kemurahan untuk mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya? Di dalam Matius 11 ayat yang ke-25 dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kita bersyukur kepada Tuhan lewat pengarahan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus menyatakan bahwa rencana yang amat indah itu bukan ditujukan kepada orang yang pandai, orang yang besar, tetapi orang kecil. Inilah yang tidak pernah dicari oleh manusia, sebab di hari-hari ini justru banyak orang mencari orang besar, sebab menurut logika merekalah yang mampu menolong dan menyelesaikan masalah. Tetapi dalam ayat 25 ini justru Yesus mengatakan orang kecil, ya, orang kecil. Ini menunjuk kepada sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan mampu menunjukkan rahasianya. Mari kita melihat bersama-sama, begitu banyak orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Bukan ratusan tapi ribuan orang. Dia berbondong-bondong datang kepada Yesus dengan masalah persoalan kehidupan yang beraneka macam. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15, itulah kisahnya. Kita baca ayat yang ke-5 saja, dikatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Mereka berbondong-bondong.
beraneka macam problem dan persoalan yang mereka hadapi. Tetapi pokok persoalan utama adalah makan. Ya, adalah makan, kebutuhan ekonomi yang sangat dibutuhkan. Seperti pada saat ini, di masa pandemi ini, kita semuanya sangat membutuhkan itu semuanya. Ya. Persoalan-persoalan lain memang datang silih berganti, tetapi masalah ini sampai Yesus mengatakan kepada Filipus tentang kebutuhan makan, sebab orang-orang yang datang berbondong-bondong itu sangat membutuhkannya. Ya. Seperti pada saat-saat pandemi ini, kita semuanya sangat membutuhkan. Perekonomian kita stabil, lancar semuanya, ya, sehingga tidak kekurangan makan, tidak kekurangan minum. Tetapi pada saat itu yang sedang terjadi adalah kebutuhan makan yang menjadi kebutuhan pokok. Dalam konteks ini adalah tentang apa yang mereka makan. Dalam satu masalah saja mereka sudah sulit. Dalam menghadapi masalah krisis, mereka siap mau ditolong oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia datang kepadanya. Di dalam ayat 6 kita perhatikan, di dalam ayat yang ke-6, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Di dalam cerita ini bagaimanakah cara Tuhan menolong? Tuhan mempunyai rencana yang besar, asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Dalam ayat ini diterangkan dan dikatakan bahwa orang pertama yang datang kepada Tuhan Yesus adalah Filipus, adalah seorang dari 12 murid Tuhan. Bagaimana menurut pendapat daripada Filipus? Filipus tidak tahu rencana daripada Tuhan. Tidak tahu rencana daripada Tuhan. Filipus mengukur, menyamakan rencana Tuhan itu dengan sejumlah uang. Dengan sejumlah uang. Ya, diterangkan dalam ayat-ayat itu sejumlah uang. Menurut pandangan penemu daripada Filipus, apa cukup dengan keuangan yang ada, yaitu 200 dinar? Apa cukup untuk orang sekian banyak itu? Itulah ukuran pendapat daripada Filipus yang tidak mengerti rencana daripada Tuhan itu, saudara. Tuhan Yesus bekerja bukan karena ada uang atau tidak ada uang. Itu pekerjaan daripada Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa. Ya, baik ada atau tidak ada, tetap berjalan. Allah itu mempunyai cara yang sangat berbeda. Ada cara Tuhan yang harus kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, mari kita belajar, kita simak di sini
Kalau kita baca dalam ayat ini, dua orang besar tampil, yaitu Filipus dan Andreas. Dan orang besar ini tidak bisa menyelesaikan masalah kebutuhan makan ribuan orang yang datang pada waktu itu. Sekali lagi, dua orang besar ini, Filipus dan Andreas, tidak bisa menyelesaikan masalah persoalan pokok makanan yang dibutuhkan pada saat itu. Tapi justru orang kecil yang tidak diperhitungkan, ada di antara 5.000 orang saat itu berkumpul, yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Inilah yang akan menyelesaikan semua masalah dan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi pada waktu itu. Siapakah yang mempunyai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan ini? Bukan orang besar. Filipus atau Andreas tidak memiliki 5 ketul dan 2 ekor ikan ini, saudara. Justru anak kecil ini, justru orang kecil inilah yang bisa menyelesaikan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Itulah firman, itulah urapan, itulah firman dan urapan daripada Roh Kudus yang dimiliki oleh orang kecil ini. Bukan orang besar. Artinya apa? Kehidupan kekristenan yang siap, yang mau diproses dari besar menjadi kecil, sampai benar-benar kecil di hadapan Tuhan, sehingga bisa merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang semula tidak diperhitungkan, Tuhan tampilkan menjadi alat di tangan daripada Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan orang banyak. Berarti orang kecil inilah ditampilkan oleh Tuhan untuk memberkati, untuk menjadi berkat, menjadi penolong bagi orang banyak itu. Seperti pada saat-saat ini kita berada di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan ingin supaya setiap kehidupan Kristen itu siap ditampilkan oleh Tuhan untuk memberkati, untuk menjadi berkat, untuk menjadi penolong. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan, rencana pemulihannya itu. Banyak yang dihadapi oleh setiap orang, dikatakan dalam Matius tadi, letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, bukan berarti itu harus dibiarkan. Bukan dibiarkan, tetapi justru itu menjadi PR kita semuanya. Siap kita semuanya untuk menolong mereka, memberkati mereka semuanya. Dan pada akhirnya, apakah 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu makin berkurang? Karena harus diberikan kepada orang banyak itu. Bukan, menjadi perlipatan yang luar biasa. 5 ketul roti, 2 ekor ikan itu sisa
Ya, sisa menjadi 12 keranjang. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bukan berarti kalau kita semuanya memberkati lain orang, kita akan menjadi miskin, kita akan menjadi kurang. Tidak. Justru kalau kita itu memberkati lain orang, bagaikan kita menabur, kita akan diberkati oleh Tuhan. 12 keranjang itu luar biasa. Ya. 5 menjadi 12 keranjang itu sangat luar biasa. Ada perlipat gandaan daripada Tuhan. Tetapi masalahnya, apakah kehidupan kita yang merasa besar ini siap diproses? Siap diproses menjadi kecil dan benar-benar kecil di hadapan Tuhan, sehingga ditampilkan. Sebab Yesus mengatakan di dalam Lukas tadi, di dalam Matius tadi pasal 11 ayat yang ke-25 bagian C, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, Yesus menyatakan, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, bukan orang besar. Filipus mengukur kebutuhan pada waktu itu dengan keuangannya. Ya, mungkin Andreas pun dengan cara yang lain. Tetapi itu semuanya di hadapan Tuhan bukan itu. Bukan itu. Justru orang kecil yang tidak diperhitungkan itu ditampilkan. Mari, mungkin seluruh jemaat ya merasa aku kok nggak ditampilkan ya tampilkan. Tetapi marilah kita siap untuk diproses oleh Tuhan, benar-benar menjadi orang kecil. Kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, nanti Tuhan akan angkat. Ya, engkau nyatakan rahasia, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, dinyatakan rahasia-rahasia yang luar biasa kepada orang-orang kecil ini. Puji Tuhan. Ya, orang seperti inilah yang Tuhan inginkan, dan Tuhan menjamin kehidupannya. Dan selanjutnya Tuhan akan memakai kehidupan seperti ini menjadi berkat yang besar di tengah-tengah pandemi ini. Ya, puji Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan di ibadah pagi hari ini memberkati seluruh jemaat, ya, seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing diberkati dengan berkat yang melimpah. Oleh sebab itu marilah relakan hidupmu untuk diproses, dan milikilah 5 ketul roti, milikilah 2 ikan. Firman Tuhan, urapan Roh Kudus ada dalam diri kehidupan kita. Sebab itulah dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar, sikap yang benar, sehingga mana firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita ini. Ya. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ini dalam setiap kami, setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga firman-Mu inilah yang akan memproses kehidupan mereka semuanya. Dan seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, seluruh jemaat-Mu, baik yang ada tempat ibadah maupun di rumah mereka masing-masing, dengan berkat yang melimpah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Kiranya berkat rahmat anugerah daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus makin melimpah dalam kehidupan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami beraskan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.